Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali di pagi hari yang indah ini, kita datang dengan sukacita, atau apapun keadaan Bapak, Ibu, dan teman-teman. Kita mau teduh bersama WAFM, We Are For Murtadin. Kita akan bernyanyi, kita merenungkan firman Tuhan Alkitab, dan kita membagikan rema-rema yang kita terima kepada satu dengan yang lain, sehingga saling memberkati. Baiklah, saya akan bernyanyi, lalu nanti doa, dan nanti kita akan membacakan firman Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita kembali nyanyikan lagu ini sekali lagi. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ya Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami mempersiapkan hati, pikiran, dan waktu kami telah bersyukur kepadamu. Kami membawa hati kami membawa diri kami. Kami bersyukur untuk segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih apapun keadaan kami mau berserah pada hari ini, pada waktu ini.
dalam ibadah saat teduh kami bersama WAFM, We Are For-mu tadi. Kami akan memperhatikan firman-Mu, kami merenungkan firman-Mu, dan kami akan menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini kepada kami semua. Berikan kami juga telinga pendengaran seorang murid, sehingga kami mengerti dan memahami makna firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami telah berdoa dan bersyukur di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Alkitab. Dan saya serahkan kepada Ibu Maya untuk pembacaannya dan pengaturan bacaannya. Silakan. Ya, silakan Om Bram. Baik, Keluaran pasal 21, kita baca dua ayat. Ayat 1 dengan perikop ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Odek. Ya, ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat yang keempat. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ya, anak petani bisa baca? Saya baca ya. Ya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya. Resti. Ayat 9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. 10. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Jason bisa? Lewat. Ya, oke. Ayat 11, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 12, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Ayat Ibu Nela? 13. Silakan. Bu Nela, bisa baca? Ya, halo. Iya, silakan Bu. 20 ayat 13 ya? Ya. Oh iya, bentar. Salah buka bilangan tadi. Bentar, beda. Bentar. Ya. Nggak bisa baca di screen ya, Bu? Nggak apa-apa, Bu. Lanjut, Bu. Nih. Oke. Om Bram, silakan. Ayat 13, jangan membunuh. Ayat 14, jangan berzina. Kodek. Ayat yang ke-15, ya, ayat yang ke-15, jangan mencuri. Ayat yang ke-16, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Pak Dani?
17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. 18. Ya. Guru bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Ya, amin. 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 Baik. Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita telah membaca firman Tuhan tadi dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17 ya. Terima kasih Ibu Maya yang sudah share screen, dan juga teman-teman yang sudah membaca. Saatnya 3 menit ya Pak Ibu, kita akan merenungkan kembali firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan tadi. Nanti kita kembali jam 5:20, kita akan mendengarkan penyampaian rema dan ulasannya oleh hambanya Pendeta Pramana. Di dalam perenungan kita, merenungkan ke-17 ayat yang kita baca dan dengarkan tadi, kita minta pimpinan, tuntunan, bimbingan Roh Kudus, sehingga kita mengerti dan memaknai firman Tuhan. Silakan Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Setelah 3 menit ini, saatnya kita akan mendengarkan penyampaian rema dan ulasannya oleh hambanya, Pendeta Pramana. Silakan Pak Pendeta. Baik, shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari pembacaan itu ada banyak hal, banyak rema sebenarnya kalau kita baca ayat per ayat. Tapi saya lebih menekankan kepada ayat 4 dan 5. Di situ dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, jadi di sini saya mendapat rema, yaitu antara patung dan menyembah, atau antara penyembahan dan patung. Nah, saudaraku, setiap agama itu memiliki simbol-simbol keagamaan yang mengingatkan mereka
kepada tokoh atau momen-momen penting keagamaan itu yang mengingatkan mereka kepada hal-hal tersebut. Nah, dalam hal ini mereka membuat berbagai macam dan merealisasikan dalam bentuk fisik. Entah itu patung atau gambar-gambar yang dapat diletakkan di berbagai tempat sebagai tanda atau pengingat bagi iman mereka, atau bahkan mereka membuat semacam aksesoris untuk bisa mereka pakai, misalnya kalung ataupun anting ataupun gelang dan seterusnya. Nah, demikian juga dengan kekristenan. Kekristenan juga memiliki simbolik-simbolik ya yang penting untuk mengingatkan orang Kristen terhadap tokoh-tokoh maupun momentum-momentum penting dalam iman Kristiani. Ya, seperti patung Yesus, patung yang menyerupai Yesus, malaikat, burung merpati, tentang Roh Kudus ya, dan juga salib ya, api, Alkitab, tokoh-tokoh atau para rasul dan lain sebagainya. Ya. Ini sering disebut dan ditempatkan, dibuat dan ditempatkan di dalam rumah maupun di dalam gedung gereja atau tempat beribadah. Nah, di dalam kedua ayat yang baru kita baca, ayat 4 dan 5 itu, di situ Tuhan melarang umat Israel untuk membuat patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di sorga sana, baik itu para malaikat ataupun Tuhan sendiri, baik yang ada di bumi, baik itu manusia atau makhluk lainnya, maupun yang di bawah bumi, ya, di dunia orang mati gitu, entah itu roh-roh atau apalah itu. Lalu Tuhan katakan jangan menyembah kepadanya. Gitu. Jadi kita melihat di sini bahwa yang dilarang Tuhan di sini itu bukan pembuatan patungnya, kan, melainkan penyembahannya kepada patung tersebut. Ya, kalau pembuatan patung itu tidak dilarang sama Tuhan, tidak dilarang oleh Yahweh Elohim. Ya, sebab jika Yahweh Elohim atau Tuhan melarang membuat patung, maka tidak mungkin ya Yahweh sendiri memerintahkan Musa untuk membuat patung berupa tongkat tembaga dan ular, ya, ular tedung yang ditaruh di atas tongkat itu, dan juga membuat serafim dan diletakkan di dalam penutup pendamaian dari tabut Allah itu. Ya, jadi Tuhan tidak melarang, tapi Tuhan melarang penyembahannya, ya, seperti Bilangan 21 ayat 8 dan 9. Maka berfirman Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Gitu. Jadi Tuhan suruh buat patung ular tedung itu yang ditaruh di atas tongkat atau tiang itu ya. Nah, jadi ini merupakan lambang atau simbolik dari penyaliban Yesus, misalnya salib gitu ya, yang akan datang sebenarnya kalau kita lihat pembuatan patung ular tembaga ini. Ini sebenarnya simbolik dari penyaliban Yesus Kristus yang akan datang, yang telah terlaksana pada abad pertama, di mana ya dia membawa dosa. Ular itu kan lambang daripada iblis dan dosa, kematian, ya, atau kutuk, ya, yaitu si ular tua atau iblis itu, untuk dipaku di atas salib, sehingga siapa yang memandang kepada salib itu ya selamat gitu. Nah, namun hingga hari ini ada orang yang membuat patung yang menyerupai atau membuat gambar Yesus misalnya dan menyembah kepadanya gitu. Ya, mungkin kita katakan, ya, saya kan tidak pernah menyembah patung. Nah, namun bila kita teliti dengan seksama, ya,
tanpa disadari ada orang Kristen yang menyembah patung. Ya. Ya, ketika misalnya kita datang beribadah, lalu di situ ada patung Yesus atau salib, lalu kita sujud di depannya, atau kita membuat tangan ya, lalu kita memberi hormat kepada patung atau salib itu. Ya sebenarnya kita sedang menyembah patung ataupun salib itu, bukan menyembah Tuhan. Gitu. Tanpa disadari banyak orang melakukan hal itu. Ya. Apa sih menyembah itu? Kan begitu. Menyembah artinya ya di dalam hati dan benak kita itu menaruh rasa hormat atau kekaguman yang dalam kepada patung itu. Seolah-olah patung itu adalah Yesus sendiri. Gitu. Itulah yang disebut dengan penyembahan. Itu. Jadi penyembahan itu sebenarnya adalah ungkapan rasa hormat kepada Tuhan. Nah, atau ketika kita berdoa misalnya, atau menyembah Tuhan, dan jika kita merasa bahwa bila ada patung Yesus, atau ada salib Yesus, atau ada gambar Yesus di depan kita, ya, baru itu afdol. Kalau enggak afdol, belum afdol. Jadi seolah-olah itu membuat kita membayangkan Tuhan itu seperti itu adanya. Ya. Nah, ini dinamakan penyembahan. Gitu. Padahal Tuhan bilang apa? Tuhan itu roh. Sehingga siapa yang menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24 ya. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya sering katakan apa? Maksudnya menyembah dalam roh dan kebenaran itu. Roh kita yang diberikan oleh Tuhan, yang dititipkan dalam kehidupan kita itu harus koneksi, ya, menyambung dengan roh Allah, ya, roh Allah yang maha besar itu, yang tak terbatas itu. Jadi koneksinya itu nyambung. Ketika nyambung, nah itulah penyembahan kita. Jangan sampai kita sujud-sujudan tapi roh kita tidak connect dengan Tuhan. Ya itu sia-sia. Gitu. Maka saya bilang, ya, dalam perjalanan pun ketika hati saya koneksi dengan Tuhan, saya merasakan kehadirannya. Itu. Tak peduli itu ada patung atau ada gambar atau enggak ada. Enggak pengaruh sama sekali. Nah, jadi untuk beribadah dan menyembah kepada Tuhan, kita tidak perlu memakai media menyerupai patung ataupun salib ataupun gambar-gambar Yesus ya untuk menyembah. Tetapi batin kita itu loh, roh kita itu menyatu dengan diri Tuhan. Ya, tanpa sarana benda mati tadi. Ya, jangan mau ditipu oleh iblis dalam bentuk apapun. Ya, jangan mau. Iblis itu ingat, dia terlalu amat licik untuk menipu manusia dengan cara yang sederhana, tanpa disadari secara halus untuk menjerat seseorang ke dalam penyembahan berhala. Ya, sekalipun itu patung Yesus ataupun salib. Ya, kiranya kita tidak termasuk dalam kategori orang ini ya. Karena itu berbahaya. Iblis itu betapa jahatnya dia. Ya kalau dia datang dengan terang-terangan ya kita tahu. Nah itulah sebabnya dia datang dengan berbagai macam jeratnya yang secara halus. Ada orang yang merasa kalau nggak ada gambar Yesus di rumahnya itu kayaknya dia belum sah jadi orang Kristen. Apa hubungannya? Wong foto dan gambar artis Hollywood kok yang ditaruh di situ. Ya kan? Ada orang yang kalau Alkitab itu dianggap seperti sesuatu yang sangat-sangat sakral, lalu diperlakukan seperti apa ya? Jadi tidak sembarangan. Padahal itu cuma kertas.
huruf-huruf mati. Yang Tuhan mau itu firman yang hidup, yaitu dirinya sendiri. Dan lakukan apa yang dia perintahkan. Nah, jadi saudaraku, mari kita tidak melihat kepada orang lain, tapi melihat pada diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang kalau beribadah itu butuh sarana-sarana seperti itu untuk membawa kita seolah-olah dekat dengan Tuhan, atau bagaimana? Jika itu ada dalam diri kita, maka kita sudah terjerat kepada tipu daya iblis untuk mendatangkan berhala tanpa kita ketahui. Sehingga kita hidup di dalam penyembahan berhala seumur hidup, padahal kita berpikir kita orang Kristen yang sudah taat. Gitu. Nah, ini tema yang saya dapatkan dari pembacaan firman Tuhan kita pagi ini. Kiranya apa yang saya jabarkan dapat menolong kita untuk tetap hati-hati terhadap tipu daya iblis untuk menyeret kita kepada penyembahan berhala, menyembah patung ataupun gambar atau dan lain sebagainya, dan tetap kita terhindar dan kita tetap pada iman yang benar yang diharapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Silakan teman-teman yang ingin untuk berbagi, silakan. Shalom, selamat pagi. Saya akan membagi tema yang saya dapat dari pembacaan Keluaran 20 ini di ayat yang kelima. Janganlah kamu bersujud kepada berhala apapun atau menyembahnya dengan cara apapun, karena aku, Tuhan Allahmu, sangat cemburu. Aku tidak suka kalau kamu membagi kasihmu kepadaku dengan Allah lain yang manapun. Apabila aku menghukum orang-orang karena dosa-dosa mereka, hukuman itu juga akan menimpa anak, cucu, dan cicit orang-orang yang memuji aku. Di sini pagi ini Allah mengingatkan kepada saya, Tuhan memanggil saya berkali-kali untuk masuk ke sekolah teologi, mulai kelas 1 SMP. Kemudian yang kedua tahun 90 itu memanggil lagi, dan yang terakhir tahun 2002 Tuhan memanggil, dan itulah perhentian saya dan saya menyerah pada panggilan Tuhan yang ketiga. Sampai saat ini hidup saya serahkan pada Tuhan. Jadi saat itu saya tawar-tawaran yang panggilan kedua itu, Tuhan, Engkau tahu aku belum pernah kerja secara sekuler. Berkatilah supaya aku bisa merasakan ke dunia kerja sekuler seperti apa. Aku akan tetap mengingat Engkau dan aku tetap menyembah Engkau, Tuhan. Jadi habit saya paling suka masuk kamar berdoa berjam-jam. Mulai SMP itu, mulai kecil itu saya suka seperti itu. Mungkin efek dari waktu umur 3 tahun, saya diserahkan di altar gereja oleh doa saya. Saat itu mungkin Tuhan menanamkan setia kepadaku, mungkin itu seperti itu. Tapi saya masih terus mengikuti keinginan daging, membelot terus gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika Tuhan memberkati, saya lupa akan berkat Tuhan, lupa akan kasih-Nya, lupa akan kebaikannya. Saya membagi kasih itu. Dan akhirnya harta benda yang Tuhan berikan melimpah itu menjadi berhala buat saya. Dan saat itu Tuhan, saya merasakan cemburu yang luar biasa, yang akhirnya mengambil semua apa yang Tuhan berikan. Gitu ya. Untung saya tidak seperti Nebukadnezar sampai makan rumput gitu ya. Nah, Allah menegur saya dengan keras, sehingga saya terpisah dengan istri dan anak-anak. Banyak hal yang membuat saya harus dihukum habis-habisan sama Tuhan. Dari situ saya menjadi sadar, saya minta ampun banget sama Tuhan. Saya melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Tidak lagi berdoa pagi, berdoa siang, berdoa tengah malam, tidak lagi membaca firman, tidak lagi ke gereja, tidak lagi gitu ya. Saat itu kedua orang tua saya
yang sangat luar biasa hubungannya. Dua orang tua saya itu doanya gila-gilaan gitu ya. Memanggil saya, Dani, ya Bu, waktu ketemu sama ibu saya itu. Kok ibu merasakan kamu semakin jauh sama Tuhan? Tuhan tidak suka. Ingat Le, semua itu dari Tuhan. Kamu harus kembali. Terus saya menjawab ketus saat itu. Yang tahu hatiku itu hanya Tuhan. Ibu tahu apa? Seperti itu jawaban saya. Gitu. Apa saya harus lapor sama ibu kalau aku sudah berdoa, aku sudah memuji Tuhan atau apa? Setelah itu aku pergi. Betapa jahatnya kelakuan saya saat itu, dan Tuhan menghukum habis-habisan. Bapak, Ibu, Saudara, jadi Tuhan itu cemburu, ya. Tuhan itu cemburu banget. Tuhan menginginkan kita selalu condong hati kita kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, gitu ya. Jadi di sini saya pelayanan sama Tuhan. Itu saya pakai terus apa yang telah Tuhan ajar kepada saya. Kalau saya kendor sedikit gitu di sini, saya merasakan bahwa Roh Kudus yang begitu lembutnya setiap hari membimbing saya. Itu kadang diem, loh kenapa kok Tuhan diem? Ada sesuatu pikiran saya yang nggak benar gitu ya. Yang seharusnya saya menambah-nambah kedekatan dengan Tuhan. Dengan asik belanja-belanja di pasar, berkat-berkat Tuhan dari orang lain dikirim-kirim gitu. Saya lupa, oh iya nggak doa pagi, oh iya nggak bersekutu dengan Tuhan, oh iya nggak saat teduh. Itu Tuhan itu sudah cemburu seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus bersyukur bahwa punya Allah yang begitu memperhatikan dengan luar biasa pada kehidupan kita. Yang hidup yang terasa banget, tidak seperti kekayaan lain yang emang gue pikirin gitu ya, Allahnya nggak hidup sama sekali. Puji nama Tuhan, pada pagi ini firman-Nya begitu indahnya, terus-menerus menegur saya supaya saya selalu dekat dengan Tuhan. Supaya saya tidak membuat Tuhan kecewa dan cemburu lagi. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, semoga rema yang saya dapatkan ini memberkati Bapak Ibu Saudara juga. Amin. Ya, silakan yang lain kalau ada yang mau sharing ayat Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Saya boleh berpendapat sedikit ya. Silakan. Mengenai patung serafim yang ada di kutub penambaian, memang itu diperintah Tuhan. Yang jadi masalah, apakah patung-patung yang kita buat itu diperintah Tuhan? Jikalaupun tidak, mungkin jawabannya untuk mengingat aku, mengingat Tuhan. Tapi masalahnya apakah itu bisa menjadi jerat atau tidak? Itu sih kembali kepada diri masing-masing ya. Pada diri masing-masing ketika patung, kita tahu hati kita harus mulai berkata, aku ini sedang menyembah atau apa? Apakah aku sedang mengingat Tuhan atau apa? Mungkin ada hal-hal yang memang Tuhan tidak perintahkan tapi kita buat pada PB itu ya. Karena memang tidak ada perintahnya untuk membuat patung Yesus, untuk membuat patung salib. Tuhan hanya menyuruh untuk mengingat Paskah ya, tentang perjamuan kudus, mengingat tentang aku, itu perjamuan kudus. Tapi ya itu mungkin doktrinal masing-masing, keyakinan masing-masing. Tapi kalau bagi saya harus menjaga diri saya untuk apapun yang namanya itu berhala, bukan hanya bentuk patung Yesus, salib. Bahkan uang pun bisa menjadi berhala. Bahkan hobi kita pun bisa menjadi berhala. Apapun itu yang menomorsatukan daripada
selain Tuhan itu berhala. Lebih dari itu sebenarnya, karena PB itu kan hal yang rohani. Bisa saja istri kita menjadi nomor satu, anak kita menjadi nomor satu, apapun itu bisa jadi nomor satu. Pekerjaan kita, kesehatan kita kalau rumah sakit nggak doa dulu, tapi langsung nyari duit dulu. Duitnya ada nggak ya? Kita lupa doa. Apapun itu, ya harus jadi nomor satu itu Tuhan dulu. Kadang-kadang saya pun mau melakukan hal itu, saya lupa kepada Tuhan ya. Kalau lagi pegang duit dulu yang saya ingat, bukan Tuhan. Itu pun jadi berhala juga. Itu aja sih. Saya di ayat yang berikutnya tadi setelah Pak Dani ayat 5 ya. Saya ayat yang ke-6 dapat remanya. Tetapi begini ya, firman Tuhan itu ya di Keluaran pasal 20 ayat 6. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Nah, rema yang saya dapatkan itu begini. Ya, Tuhan senantiasa menampakkan atau menurunkan atau memberikan kasih-Nya kepada sebanyak-banyaknya orang. Kasih-Nya itu kepada semua orang. Baik itu orang yang baik, yang sifatnya baik, karakternya macam-macam ya. Lalu kepada orang yang jahat juga, karena dia menerbitkan matahari, menurunkan hujan kepada semua orang. Sebenarnya kasih Tuhan itu sudah begitu besarnya kasih setianya kepada semua orang. Tinggal lagi bagaimana? Poin yang terakhir ini yang berat. Berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Gak semua orang bisa berbuat seperti ini. Tidak semua orang bisa. Tapi semua orang merasakan kasih Tuhan. Tapi nggak semua orang mau berpegang. Berpegang. Seperti satu pegangan. Berarti indah sekali ya. Berpegang supaya tidak goyah. Tetap pada tempatnya. Jadi berarti ini perintah-perintah ini ada banyak perintah-perintah Tuhan. Dan ada juga larang-larangannya. Yang saya dapatkan itu begini. Kalau saya tahu, saya menyadari betapa besarnya kasih Tuhan melalui pengorbanan putranya Yesus Kristus. Berarti saya tidak bisa meninggalkan kebiasaan yang baik dalam disiplin rohani kepada Tuhan. Yaitu jadi tidak meninggalkan ibadah, tidak meninggalkan persekutuan doa, tidak meninggalkan ya seperti halnya biasa ya. Orang-orang percaya pasti berkumpul, pasti mendengar kesaksian, membagikan sesuatu, membicarakan sesuatu tentang yang bagaimana ya firman Tuhan ini ya. Jadi kalau yang saya pahami berpegang pada firman Tuhan itu berarti tidak menyimpang. Tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Berarti tetap pada koridornya, pada seperti persis seperti apa yang dia firmankan. Oh ini. Jadi kalau suatu waktu saya berada di posisi menyimpang, pasti ketahuan. Berarti kadar dari kasih saya kepada Tuhan itu nampak makin berkurang. Mulai membuat alasan tidak hadir persekutuan, tidak pergi ke acara-acara ibadah, mulai buat alasan-alasan. Nah, ini yang membuat jauh, lepas pegangannya. Berarti begitu besarnya kasih Tuhan, tapi Tuhan itu memegang erat, tidak lepas. Tapi kadang-kadang dosa, kesalahan, dan sifat angkuh, kesombongan bisa membuat lepas pegangan pada firman Tuhan. Pegangannya lepas. Sehingga menjauh. Kan semakin jauh dari Tuhan, semakin parah keadaan manusia itu. Nah itu
secara pribadi saya memahami betapa pentingnya mengenal kasih Tuhan, terus-menerus setiap hari berpegangan pada firman Tuhan. Jadi kalau satu hari saja lepas dari pegangan ini, banyak pikiran-pikiran itu yang membuat kita makin, dan saya pribadi, jauh dari Tuhan. Jadi jangan pernah, poinnya adalah tahu betapa besarnya kasih setia Tuhan dalam hidup ini. Menyadari bahwa kalau lepas saja satu hari dari pegangan pada firman Tuhan ini, membuat bahaya dalam kehidupan. Poinnya benar, Tuhan mengasihi banyak orang, tapi nggak semua orang bisa terus-menerus berpegangan pada perintah-perintahnya. Itu rema yang saya dapatkan, Bapak Ibu. Ya, saya mau rema yang ke-17. Di situ dikatakan, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki. Nah, sekarang kita semua sudah sering ya melihat teman-teman Muslim mengatakan bahwa Yesus itu adalah nabi. Nabi yang diutus oleh Allah SWT. Jadi Tuhannya Yesus itu adalah Allah SWT. Nah, sekarang kita buktikan. Kita lihat apakah benar seperti itu bahwa Tuhannya Yesus itu adalah nabinya Allah SWT. Yesus di di Matius 5 ayat 32 mengatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Ya. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina." Ini ajaran Yesus, ini perkataan Yesus, ini Yesus sendiri yang mengatakan. Sementara di dalam Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an surat Al-Ahzab itu dikatakan bahwa di situ Allah Subhanahu wa taala melegalkan hubungan Muhammad, ya, nabinya, dengan Zainab yang adalah istri anak angkatnya sendiri. Jadi berarti dia kawin dengan perempuan lain yang adalah istri laki-laki lain. Jadi kontras sekali gitu loh, kontras sekali dengan ajaran Yesus yang mengatakan menceraikan saja tidak boleh, kawin dengan perempuan yang diceraikan itu tidak boleh. Jadi ini bukti ya, sama sekali nggak ada koneksi antara Yesus dengan Allah SWT. Sama sekali tidak, nggak connect gitu loh. Apa iya Tuhan Yesus akan kalau Yesus ini benar adalah nabinya Allah SWT, masa iya dia akan melawan Tuhannya sendiri gitu kan? Tetapi faktanya di sini Yesus berkata, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ini adalah perintah Yesus, ini perkataan Yesus, Yesus sendiri yang mengatakannya. Nah, kalau Yesus itu hanya seorang nabi, apa iya Yesus itu berani berkata, aku memberikan hidup kekal seperti Yohanes 10 ya, Yohanes 10 ayat 28. Apa benar? Masa iya Yesus berkata, aku memberikan hidup yang kekal? Ya. Ini di sini bukti, banyak sekali sebetulnya bukti-bukti yang menunjukkan, membuktikan bahwa antara Yesus dengan Allah SWT itu nggak ada hubungan. Yesus adalah Tuhan yang memberikan hidup kekal. Dia adalah hakim yang akan datang di akhir zaman nanti. Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, dan itu dikatakannya berkali-kali. Wal awalu wal akhiru, ya. Wal awalu wal akhiru, akulah Alfa dan Omega. Jadi Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Silakan yang lain. Shalom.
Saya Hari. Saya mau meneguhkan Pak Abram. Pak Abram itu memang yang disebut patung dan itu istilahnya ikon atau tulisannya ikon gitu loh. Itu memang ada aliran-aliran gereja yang bahkan menyuruh jemaatnya untuk itu. Saya dulu bekas salah satu aliran itu. Memang benar, itu nanti berkaitan dengan pengalaman Pak Danister, bahwa Tuhan lebih senang kalau kita itu berdoa langsung kepada Dia dan punya ikatan emosi, ikatan batin. Kita sebut ikatan rohani. Gitu. Jadi punya hubungan rohani yang connect dengan hati kita. Gitu. Karena Tuhan itu ingin langsung bicara dengan kita, tidak lewat hal-hal seperti itu. Dulu kalau kita menggunakan ikon atau ikon itu malah iman kita bergeser, bukan kepada Tuhan yang hidup, tapi kepada sebuah istilahnya, ngerti istilah amulet gak ya? Jadi seperti gambar santo di kalung atau di tangan gitu ya. Itu nanti dia jadi jimat lama-lama gitu loh. Itulah pergeseran jika kita menggunakan ikon, pergeseran iman. Dan itu akan menyebabkan kemarahan Tuhan. Dan itu nggak boleh. Tuh. Lalu mengenai Bro Jason itu sebenarnya firmannya itu firman jangan ada Allah lain di hadapanku. Ya memang kita di zaman modern ini kerja-kerja terus, cari-cari uang terus, lama-lama uang jadi Allah kita gitu loh. Itu problem gitu. Karena lama-lama kita memanjakan keinginan kita, keinginan mata, terus keinginan hati, lama-lama kita nggak punya disiplin. Nah itu yang nanti Bro Kodex bilang itu jangan lepas dari kumpulan-kumpulan doa-doa berjemaat begini, gitu, supaya kita selalu diingatkan bahwa kita itu makhluk rohani di dalam tubuh manusia, bukan manusia yang memiliki roh. Terbalik. Jadi selalu kita harus ingat bahwa kita ini adalah makhluk rohani dengan tubuh manusia. Itu yang penting gitu. Karena kita akan hidup kekal, itu yang dibikin kekal itu roh kita. Gitu loh. Dan itu nanti akan diciptakan Tuhan di akhir zaman nanti. Nah, itu yang disebut kerajaan Allah, kerajaan yang tidak akan berakhir selama-lamanya. Dan tidak akan menjadi anggota kerajaan itu. Itu cita-cita Tuhan, dan itu sekarang sedang dikerjakannya bersama-sama dengan semua orang percaya. Jadi kita jangan kehilangan iman, jangan kehilangan kesetiaan. Ini kondisi COVID ini ya bisa berupa teguran ke banyak orang, ke semua orang bahkan gitu. Jadi ini supaya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan ingat kembali kepada Dia. Gitu. Segitu aja Pak. Terima kasih Pak. Balik ke Bro Kodex. Ya, makasih ya Bung Hari Halim menghantar kita ke pukul 5:55 ya. Saatnya ya, ini menarik banget, sangat membanyak yang mengerti dan memaknai firman Tuhan yang kita renungkan tadi ya. Sepanjang hari ini kita makin mengerti firman Tuhan. Kita tahu apa isi hati Tuhan. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Telah berakhir kita ya. Kita akhiri dulu, tutup nih saat teduh kita. Baik, saya akan menyanyi lagu. Lalu nanti doa, saya mintakan Bro Hari ya untuk tutup dalam doa firman. Lalu nanti berkatnya kita terima dari hambanya. Kita terima berkat Tuhan melalui hambanya Pendeta Brahmana. Kaulah yang layak terima pujian kami ya Tuhan. Oh, Kau ditinggikan. Pujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu.
Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang layak disembah. Silakan Bro Hari itu berdoa. Baik. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Roh Kudus. Tuhan, bawa kami mendekat kepadamu. Ingatlah kami kembali dan cintailah kami kembali. Bawa kami mendekat kepadamu dan hatimu dan semua firman. Bawalah kami pulang dalam kerajaan, kembali ke surga seperti yang Kau inginkan. Untuk bersama-sama denganmu selama-lamanya. Bawalah juga keluarga besar kami, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, dan semua orang yang Kau kasih bersama-sama denganmu selama-lamanya di surga. Terima kasih atas firman-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas kasih setia-Mu. Jagalah kami dalam kasih setia-Mu, kesetiaan yang kekal itu. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Pak Abram. Kiranya anugerah dan pertolongan dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, biarlah turun dan melimpah atas kehidupan kita sepanjang hari ini. Diterimalah semua itu di dalam berkat nama Tuhan kita Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Pagi. Makasih Pak Bram, Pak Kodek, Sama-sama. Maya Pak. Iya. Iya, lagi ya. Shalom, selamat pagi Pak Dani, semua. makasih Pak Dani, Pak Jason, Bu Maya. Terima kasih. Berkati semua. Terima kasih. Kasih Pak Dani, Ibu. Pak Hari, Terima kasih Pak. Bu Nela, Bu Presti, Pak Halim.